Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang instalasi jumlah. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama yaitu mahasiswa memahami definisi tentang jumlah. Yang kedua, mahasiswa memahami karakteristik jumlah. Yang ketiga, mahasiswa memahami elemen dasar jumlah. Yang keempat, mahasiswa mampu menginstal jumlah dengan benar. Nah, lanjut. Oke, yang pertama tentang definisi dari jumlah itu sendiri. Jadi jumlah adalah sebuah content management system yang bersifat open source yang dapat digunakan untuk membuat web yang paling sederhana hingga paling kompleks seperti portal web. Oke, baik. Jadi content management system adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memanipulasi isi dari suatu website. Jadi bagi seorang pemula yang tidak mahir dalam menggunakan script PHP, mereka bisa membangun sebuah website dengan mudah dengan content management system. Di antaranya yaitu Joomla. Jadi CMS itu ada banyak sekali ya. Ada WordPress, Joomla, kemudian Drupal dan lain sebagainya. Gitu. Jadi pada awal perkembangannya, Joomla itu tidak diminati oleh masyarakat luas. Karena apa? Karena software yang gratis sehingga dianggap tidak aman, lalu banyak kelemahannya, kurang bergengsi, tidak impresif, dan anggapan negatif lainnya. Jadi masyarakat itu rata-rata menilai kalau barang yang gratis itu sifatnya mungkin tidak baik, banyak kelemahannya seperti itu. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, para pengembang Joomla membuat beberapa aplikasi tambahan atau dikenal dengan istilah plugin yang sangat fleksibel untuk disisipkan ke dalam sistem Joomla. Jadi pada akhirnya masyarakat banyak sekali yang menggunakan Joomla untuk berbagai keperluan, terutama untuk membangun sebuah website secara cepat tanpa mengesampingkan dari segi keindahan tampilan. Oke, jadi plugin adalah suatu script PHP yang ditambahkan atau di-include-kan secara terpisah yang diinstal belakangan di Joomla yang berguna untuk menambah fitur-fitur yang ada di dalam Joomla begitu. Jadi para pengguna Joomla dimudahkan dengan adanya berbagai varian plugin dari Joomla itu sendiri. Jadi masyarakat mulai melirik Joomla dan menggunakan Joomla dalam membangun sebuah website gitu. Lalu karakteristik Joomla. Jadi Joomla itu sangat fleksibel ya teman-teman. Jadi Joomla mudah digunakan, bentuknya sederhana, dan menjadikan software ini sangat user friendly. Kenapa dianggap user friendly? Karena yang pertama mudah melakukan setup atau instalasi. Lalu memiliki tampilan administrator yang sederhana untuk mengatur isi situs atau website. Yang ketiga, mudah digunakan untuk mengedit, yaitu diantaranya menambah, mengubah, dan menghapus materi dan gambar. Lalu fleksibel untuk mengatur tampilan front-end atau halaman utama. Yang kelima, fleksibel untuk menambah komponen, plugin, modul, dan template yang baru dari pihak ketiga. Inilah ada 5 karakteristik yang membuat Joomla itu sangat user friendly. Berikutnya adalah beberapa jenis produk website yang dibangun dengan Joomla. Ada website corporate atau perusahaan besar, lalu ada website e-commerce yang merupakan website jual beli barang. Kemudian website untuk perusahaan kecil, website untuk organisasi non-profit tanpa laba, kemudian website untuk pemerintah, website untuk sekolah dan perguruan tinggi, website pribadi, website komunitas, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang sudah menggunakan CMS Joomla ini untuk membangun sebuah website. Kemudian elemen-elemen dasar dari Joomla. Secara garis besar, Joomla terdiri dari 3 elemen dasar yaitu web server Apache,
kemudian PHP dan MySQL. Jadi Apache merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi yang berfungsi sebagai web server. Jadi jika kita ingin menginstal Joomla di dalam cara offline, kita akan menggunakan Apache yang punya sebagai web server. Jadi permisalan kita menginstal secara online, nanti Apache itu seperti hostingan yang kita gunakan. Kemudian PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web. Oleh karena itu, Joomla menggunakan bahasa PHP. Maka dalam komputer PC harus menginstal bahasa PHP. Jadi nanti kita akan menginstal PHP jika ingin belajar Joomla secara offline. Kemudian MySQL. MySQL adalah salah satu tipe database paling banyak diminati para pengembang web karena selain mudah instalasinya, database ini mampu menampung record sebanyak ratusan giga. MySQL nanti fungsinya untuk database-nya, jenis database-nya. Kemudian ada PHPMyAdmin di tambahan ya. Ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat database, user memodifikasi table, maupun mengimpor database secara cepat dan mudah tanpa menggunakan perintah script SQL. Jadi dengan adanya PHPMyAdmin, kita akan lebih mudah dalam memanipulasi database tanpa menggunakan command line. Ini adalah metode pengembangan dari sebuah CMS Joomla. Ada dua cara ya, yaitu yang pertama online dan kedua offline. Yang pertama basisnya secara online, maksudnya adalah dengan cara menginstal file-file Joomla langsung ke tempat hosting, baik yang didapatkan secara menyewa atau yang gratisan. Jadi di sini kita langsung terkoneksi dengan internet, kita menginstal Joomla-nya di dalam hosting. Kemudian yang kedua basis offline, maksudnya adalah dengan cara menginstal file-file Joomla di komputer pribadi terlebih dahulu. Setelah selesai install dan kustomisasi baru dipindah ke tempat hostingan. Jadi yang kedua ini secara offline, berarti kita nanti menginstalnya di web server lokal yang menggunakan Apache tadi, lalu kita customizing, setelah jadi baru kita upload di dalam suatu hostingan. Menurut saya bagi para pemula ini nomor 2 yang lebih recommended, karena kita bisa mengcustomnya secara offline, jadi nggak butuh koneksi internet. Ini perangkat hardware dan software yang harus dipersiapkan dalam instalasi Joomla. Nah, yang pertama perangkat PC atau notebook jelas ya. Yang kedua sistem operasi. Di sini saya akan menggunakan sistem operasi Windows, jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Kemudian file pack Joomla. Ini saya menggunakan file pack Joomla versi terbaru yaitu 404. Saat saya membuat video ini, dia rilis 24 Oktober 2021 yang bisa diperoleh di situs webnya Joomla. Kemudian ada aplikasi web server lokal, nah ini adalah tempat kita menginstal Joomla. Ya, ada di SAMPP 8012, ini adalah SAMPP yang terbaru. Di dalamnya terdapat banyak paket, yaitu Apache 2451, MariaDB, PHP 8012, ini juga yang terbaru, PHPMyAdmin, dan lain sebagainya. Kita bisa mengunduhnya di websitenya apachefriends.org ya. Berikut langkah-langkah dari instalasi Joomla, yaitu ada dua langkah utama. Yang pertama kita nanti install local server. Di sini saya menggunakan SAMPP. Yang kedua install CMS Joomla. Baik, kita langsung saja menuju ke langkah instalasi Joomla. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan untuk instalasi Joomla. Oke, yang pertama kita unduh dulu Joomla-nya. Berikut ini merupakan website dari website resminya Joomla, kita kopikan saja. Kemudian kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox.
Oke, ini merupakan website resmi dari Joomla. Oke, saya menggunakan Joomla versi terbaru yaitu 404. Kita klik saja unduh Joomla. Ini kita unduh Joomla 404. Oke, prosesnya sudah berjalan. Lalu kita juga unduh SAMPP yang akan kita gunakan sebagai web server. Oke, kita langsung saja ke websitenya apacefriend.org. Oke, di sini SAMPP ada 3 versi OS ya. Ada SAMPP untuk Windows, kemudian untuk Linux, dan SAMPP untuk Apple atau OS X. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, jadi kita unduh saja SAMPP yang for Windows. Ini yang versi terbaru 8012. Kita tunggu dulu sampai proses pengunduhan selesai. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, di sini saya sudah mempunyai SAMPP for Windows. Jadi teman-teman ketika mengunduh aplikasi SAMPP harus melihat juga arsitektur Windows-nya. Di sini saya menggunakan arsitektur Windows 64 bit. Oke, lanjut kita install saja. Oke, next, lalu next lagi. Ini adalah folder instalasi dari SAMPP. Next, bahasa Inggris. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita jalankan Apache. Kita start dulu di SAMPP control panel-nya. Lalu kita jalankan juga MySQL-nya. Start dulu. Nah, kalau sudah jalan, kita close saja. Lalu kita kopikan file Joomla yang telah kita unduh tadi di dalam directory C,
kemudian sampipi, lalu htdocs. Nah, kita copy di sini. Lalu kita ekstrak jumlahnya. Ekstrak to jumlah 404 stable ini aja. Setelah kita ekstrak, kita rename. Di sini saya merenamenya dengan nama jumlah web. Ini adalah apa namanya, direktori yang kita panggil saat kita mau menginstalasi jumlah nanti. Baik, kita lanjut untuk menginstalasi jumlahnya. Oke. Ini ya, kita nanti menginstal jumlah secara offline di localhost. Kita masuk ke, kita panggil dulu jumlahnya yang telah kita kopikan tadi. Jumlah web. Nah, ini sudah tampil halaman untuk instalasi jumlah. Oke, select installation language. Oke, kita menggunakan bahasa Inggris saja. Lalu setup site name. Di sini adalah nama websitenya. Saya beri nama jumlah web. Setup. Ini ada login datanya. Saya beri nama admin. Kemudian set the username for your super user account. Super usernya saya menggunakan admin juga. Set the password for your super user account. Ini adalah password untuk super usernya. Jadi passwordnya harus mengisi sebanyak 12 karakter. Jika kurang nanti tidak bisa dilanjut proses instalasinya. Oke, password accepted berarti telah diterima. Kemudian enter email address for the website super user. Di sini saya menggunakan email admin jumlah@gmail.com, bukan email yang sebenarnya ya, karena secara offline. Klik, kita lanjut proses instalasi. Ini adalah select database configuration. Ini adalah konfigurasi database yang digunakan oleh jumlah nantinya. Tipe database-nya saya menggunakan MySQLi. Kemudian enter the hostname. Ini localhost. Lalu enter a username. Nah, ini username yang digunakan untuk mengakses database. Saya menggunakan root. Password saya kosongin saja. Oke, di sini yang ada tanda bintangnya berarti kolomnya harus diisi ya. Karena password tidak ada tanda bintang, maka saya kosongin saja. Kemudian enter the database name. Di sini jumlah_db. Kemudian enter a table prefix. Ini disesuaikan default saja, nggak perlu diubah. Lalu klik install jumlah. Ini proses instalasi jumlahnya sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Oke, congratulations, selamat. Website jumlah telah selesai diinstal. Di sini ada complete and open site. Ini fungsinya untuk membuka website jumlah yang telah kita buat.
dari dashboard websitenya atau halaman utamanya. Kemudian yang di bawah adalah complete and open admin. Fungsinya adalah untuk membuka halaman backend atau tampilan administrator yang digunakan untuk memanipulasi isi dari situs webnya. Saya pilih yang di bawah. Nah, ini adalah tampilan dari backend daripada Joomla. Jadi tampilan administrator, tampilan loginnya, kita login saja. Min, passwordnya yang 12 karakter tadi. Nah, ini merupakan tampilan dari backend atau tampilan administrator dari Joomla. Di halaman ini kita bisa memanipulasi isi dari website yang telah kita buat menggunakan CMS Joomla. Oke, ada banyak sekali fitur di sini. Ini untuk Joomla webnya. Nah, ini adalah tampilan dari website kita atau halaman utamanya, dashboard utamanya seperti ini. Kalau kita ingin mengubah atau memanipulasi website ini, ada di halaman di sini, di halaman administrator atau backend daripada Joomla itu sendiri. Oke, baik teman-teman, untuk instalasi Joomla-nya sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.